Masalah terbesar Dai Luoli adalah bahwa kekuatan spiritual jiwanya tidak aktif ketika ia berkultivasi. Meskipun ada ahli di Dux Mansion yang menemukan masalah ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, kekuatan spiritual seseorang terkait dengan jiwanya. Jiwa sangat ajaib. Jika Dai Luoli berjalan di jalan yang salah, ia mungkin menderita efek samping yang akan membahayakan dirinya. Akibatnya, Dai Luoli terus tetap dalam kondisi saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa melepaskan setengah kekuatan jiwanya. Secara alami, dia tidak bisa mengejar Dai Yueheng dan Dai Huabin. Huo Yuhao menggunakan metode yang sangat sederhana untuk merangsang jiwa bela dirinya, memanfaatkan perasaannya untuk Suyun. Menggunakan cinta sebagai stimulasi itu sangat sulit, dan itu bisa menimbulkan dampak. Tentu saja, prasyarat adalah bahwa cinta ini dapat dipenuhi setelah jiwa bela diri Dai Luoli terstimulasi. Akibatnya, Huo Yuhao benar-benar merangsang kekuatan spiritual Dai Luoli ke tingkat ekstrim, memungkinkannya memasuki keadaan gila. Memang, komponen spiritual dari jiwa bela dirinya sepenuhnya dirangsang, dan kekuatan jiwanya naik 2 peringkat hanya dalam waktu singkat. Dai Luoli tidak merasakannya sendiri, tetapi dia akan segera menemukan perubahan signifikan pada tubuhnya setelah dia pulih. Melihat bahwa proyeksi macan darah akan menghubunginya, Huo Yuhao tersenyum dan dengan cepat menggeser langkahnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Dai Luoli. Sementara Dai Luoli menyerang dengan ganas, jarak antara dirinya dan Huo Yuhao terlalu besar. Selanjutnya, dia hanya mengandalkan keberaniannya untuk menopang dirinya sendiri sekarang. Huo Yuhao memukul telapak tangannya di leher Dai Luoli, dan Dai Luoli bergetar sedikit sebelum jatuh ke tanah. Pada titik ini, pengekangan pada Suyun tiba-tiba menghilang. Dia hampir jatuh, karena dia tidak seimbang. Setelah menyadari bahwa dia bisa bergerak, dia dengan cepat bergegas menuju Dai Luoli. Cara Dai Luoli memandangnya tadi sudah tertanam dalam benaknya. Dia tidak bisa melupakan tekad dan keberanian di mata merah darahnya. Bagi saya, pada saat ini, Suyun hanya merasa sangat sedih. Dia dengan cepat membantu Dai Luoli dan berteriak, "Luoli, Luoli, bangun. Kamu tidak bisa mati. Bangun." Saat dia menangis, air mata sudah mengalir turun tak terkendali. Dia memeluk Dai Luoli, yang sudah berlumuran darah, erat. Huo Yuhao tidak berdiri terlalu jauh. Dia tersenyum ketika melihat mereka. Dia tahu bahwa setidaknya saudaranya telah menemukan tempat di dalam hati sang putri. Adapun bagaimana mereka akan berkembang di masa depan, itu akan menjadi jauh lebih sederhana. Luoli, aku sudah melakukan cukup banyak untukmu. Anda harus mengandalkan diri Anda mulai sekarang. Saya akan membunuh kamu. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao dengan marah. Kamu bukan orang biasa. Katakan padaku, kamu siapa? Anda harus menjadi mata-mata dari Kekaisaran Sun Moon. Aku akan membuat seseorang membunuhmu. Petik 2. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, Yang mulia, mari kita bahkan tidak berbicara tentang apakah saya seorang guru jiwa terlebih dahulu. Hanya dari bagaimana kamu berteriak seperti itu, siapa yang bisa kamu bunuh kalau aku bunuh kamu dan dia dulu? Petik 2. Suyun tertegun. Iya, hanya mereka bertiga yang ada di sini. Mengapa tidak ada penjaga yang berpatroli di tempat ini meskipun mereka membuat keributan besar? Itu karena dia mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggunya dalam kultivasinya. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa melawan Huo Yuhao. Apa yang bisa dia lakukan? Huo Yuhao perlahan berjalan ke arahnya. Sementara Suyun adalah seorang guru jiwa, dia lebih seperti gadis kecil. Dia tidak memiliki pengalaman berkelahi, dan tampak sangat ketakutan sekarang. Saat dia memeluk Dai Luoli dengan erat, dia kehilangan suaranya dan berkata, kamu, jangan datang. Petik 2. Huo Yuhao dengan tenang tersenyum dan berkata, dia belum mati. Begini saja, biarkan saya bunuh dia dulu. Maka Anda dapat bersumpah untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Saya akan mengampuni Anda kemudian. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Suyun menggendong Dai Luoli saat dia tiba-tiba berdiri. Ada tatapan tajam di matanya, dan dia memelototi Huo Yuhao.
Aku dari keluarga kekaisaran Star Luo Empire. Aku hanya bisa menjadi putri yang mati dalam perkelahian, tetapi bukan putri yang hidup dengan memalukan. Jika kamu ingin membunuhnya, lebih baik kamu bunuh kita berdua. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk di dalam hatinya. Adik laki-laki saya memiliki selera yang baik. Sementara putri ini sedikit sombong dan tidak masuk akal, dia memiliki prinsip-prinsipnya. Selain itu, ia menemukan bahwa Su Yun tampaknya memikirkan solusi bagaimana melarikan diri dari ujung jarinya. Dia tersenyum dan matanya bersinar dengan jejak emas keunguan redup. Su Yun tiba-tiba merasakan gelombang spiritual yang aneh muncul. Pada saat berikutnya, dia menjadi pusing sebelum pingsan. Huo Yuhao berjalan maju dan mendukung tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil dai luoli dari lengannya dan menempatkannya di tanah. Komandan Su pingsan, teriak Huo Yuhao. Kemudian, membawa dai luoli, dia berubah menjadi proyeksi ilusi sebelum menghilang. Tanda pisah. Ketika dai luoli bangun dari tidur lelapnya, itu sudah pagi berikutnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan langit sudah agak terang. Dai luoli hanya merasa tubuhnya sangat hangat dan nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak kuat di tubuhnya dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Lebih anehnya, dia terpana menyadari bahwa perasaannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya bukanlah akibat dari persepsi visualnya terhadap mereka, tetapi karena tampaknya ada sepasang mata lain yang membantunya mengamati sekelilingnya. Saat dia membuka matanya, dai luoli duduk di tempat tidurnya. Rekrut dari Fesbung juga bangun pada saat ini, dan dengan cepat mengenakan seragam mereka sebelum mencuci. Setelah ini, mereka pergi untuk sarapan. Semua yang terjadi semalam bermain di kepala dai luoli. Ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada luka. Selanjutnya, dia kering dan bersih. Seragamnya diletakkan rapi di satu sisi, seolah-olah dia belum pernah mengenakannya. Apakah semuanya semalam mimpi? Dai luoli tidak percaya. Apakah saya benar-benar bermimpi? Tidak, saya tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu menyakitkan dalam mimpiku? Ya, itu dia. Dia memutar kepalanya untuk melihat Tang Dong. Tang Dong baru saja mengganti bajunya dengan seragam, dan dengan malas merentangkan pinggangnya. Sepertinya dia bisa merasakan dai luoli melihat ke atas, dan segera menoleh untuk melihat ke belakang. Setelah ini, dia mengungkapkan senyum ramah. Dai luoli terlalu penasaran, dan tidak tahan lagi. Dia dengan cepat bangkit dari tempat tidurnya dan mengenakan seragamnya sebelum pergi untuk menemukan Tang Dong. Dai luoli bingung ketika dia bertanya, "Tang Dong, apa yang terjadi padaku semalam? Mengapa saya ingat bahwa saya dipukuli dengan sangat tragis oleh Anda?" Petik 2. Huo Yuhao terkekeh, begitukah? Jika Anda pikir itu masalahnya, maka itu masalahnya. Namun, apakah Anda benar-benar tidak ingat apa yang terjadi? Ayo, mari kita sarapan. Aku akan memberitahumu saat kita makan. Saat dia berbicara, dia menyeret dai luoli untuk menyegarkan diri. Dai luoli menatapnya dengan ekspresi abnormal, dan bahkan lebih bingung. Namun, itu tidak terlalu tepat baginya untuk menanyai Tang Dong dengan begitu banyak rekrutan. Tanda hubung. Setelah menyegarkan diri, mereka berdua pergi untuk sarapan. Di kantin, mereka berjongkok di satu sisi untuk sarapan. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dai luoli tidak bisa membantu tetapi bertanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan bicara saat makan. Mari kita bicara setelah kita selesai makan." Petik 2. Dai luoli merasa seolah bola api perlahan naik di dadanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao, dia akan memukulnya sekarang. Sangat disayangkan bahwa ini hanya pikiran di kepalanya. Dia tahu dia tidak memiliki peluang menang melawan seseorang sesat Huo Yuhao. Dia hanya bisa terus makan. Setelah dia dengan cepat menyelesaikan sarapannya, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi. Huo Yuhao berkata, "Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu." Saat dia berbicara, Huo Yuhao meraih pundaknya. Pada awalnya, dai luoli tidak terlalu terbiasa dengan Huo Yuhao melakukan ini. Namun, ia mulai menjadi terbiasa setelah sebulan. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam pertarungan.
Namun, kali ini berbeda. Ketika Huo Yuhao meraih bahunya, Dai Luoli tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya berubah. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap, dan siang hari beralih ke malam hari. Sebelum berseru, suara Huo Yuhao sudah terdengar di benaknya, "Jangan kaget. Lihat lebih dekat. Apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi semalam?" Petik 2. Ya, itu malam hari. Saat itu malam hari di kamp militer mereka, dan mereka berada di lapangan latihan militer. Segera, Dai Luoli melihat dirinya menyerbu menuju Huo Yuhao seperti harimau gila. Namun, dia terlempar kembali setiap saat. Itu bukan ilusi. Semua yang terjadi semalam benar. Itu bukan ilusi. Lebih jauh, dia menyaksikan betapa cemasnya dia sebagai pengamat. Namun, dia tidak tahu mengapa Su Yun tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat ekspresi di wajah Su Yun, Dai Luoli tanpa sadar mengepalkan tinjunya. "Lihatlah dirimu sendiri." Suara Huo Yuhao terdengar lagi. Dai Luoli secara tidak sadar mengalihkan perhatiannya ke tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Ketika dia melihat proyeksi macan darah di belakangnya dan merasakan undulasi spiritual yang kuat yang dia lepaskan, dia linglung. "Benarkah itu aku? Tetapi mengapa saya begitu berbeda? Sejak kapan kekuatan spiritual saya begitu besar? Apakah kekuatan jiwaku meningkat hari ini karena..." Saat dia bertanya-tanya tentang banyak hal, dia melihat dirinya dilemparkan ke tanah oleh Huo Yuhao sekali lagi sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah ini, dia melihat Su Yun menyerbu ke samping dan memeluknya dengan erat. Dia menangis untuknya. Dia bahkan menyebutkan bagaimana dia rela mati bersamanya ketika Huo Yuhao mengklaim bahwa dia ingin membunuhnya. Setelah ini, Su Yun pingsan. Huo Yuhao kemudian berteriak sebelum pergi bersamanya. Dia menemukan tong air di dekat kantin dan membersihkannya sebelum mencuri seragam baru dari toko militer. Malam ilusi menghilang, dan itu siang hari lagi. Semuanya kembali normal. "Apa yang kamu rasakan?" Suara Huo Yuhao terdengar sekali lagi. Dai Luoli memutar kepalanya untuk menatapnya seolah dia sedang melihat monster. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, "Saya bertanya tentang perasaan Anda setelah melihat apa yang saya perlihatkan kepada Anda." Dai Luoli tanpa sadar berkata, "Akan lebih bagus jika aku sadar ketika Yuner memelukku." Huo Yuhao terdiam saat dia menamparkan dahinya dan berkata, "Aku tahu itu. Anda makhluk emosional. Saya bertanya kepada Anda bagaimana perasaan Anda ketika Anda meletus tadi malam. Tidakkah Anda menyadari bahwa jiwa bela diri Anda telah menjadi berbeda?" Petik 2. Dai Luoli sangat waspada ketika dia memandang Huo Yuhao dan berkata, "Kamu siapa sebenarnya? Ada apa dengan ilusi tadi? Juga, bagaimana kamu tahu bahwa Yuner adalah seorang putri?" Petik 2. Huo Yuhao tertawa, "Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Saya Tang Dong. Saya hanya Tang Dong. Anda hanya perlu tahu itu. Anda seharusnya merasa bahwa Anda telah mendapatkan sesuatu selama sebulan terakhir. Anda harus bekerja keras untuk Yuner Anda. Ini semua yang bisa saya lakukan untuk Anda." Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tempat tidur mereka. Mereka masih punya waktu untuk istirahat sebelum pelatihan mereka dimulai. Dai Luoli tampak sangat tidak pasti ketika dia melihat Huo Yuhao pergi. Siapa dia sebenarnya? Tidak peduli seberapa lambat dia sekarang, dia masih bisa merasakan bahwa Huo Yuhao bukan orang biasa. Dia punya 3 cincin, tetapi dia tidak bisa mengalahkan orang biasa. Dia sangat meragukan hal ini. Bahkan Su Yun juga lebih lemah darinya, meskipun dia memiliki 4 cincin. Sepertinya mereka berdua sangat jauh darinya. Saya seharusnya berpikir bahwa dia adalah seorang guru jiwa. Aku hanya tidak tahu tipe master jiwa apa dia. Namun, apa yang dia lakukan di militer? Dia benar. Saya bisa merasakannya. Dai Luoli menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat semua yang telah terjadi di antara dia dan Tang Dong selama sebulan terakhir. Sementara dia dipukuli setiap hari, dia terkejut menyadari bahwa kultivasinya perlahan-lahan meningkat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika ayahnya meluangkan waktu untuk membimbingnya, perbaikan yang dia lakukan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah dia capai bulan lalu.
Yang aneh adalah keadaan dia tadi malam. Dia mengatakan bahwa jiwaku telah berubah. Dia menutup matanya dan diam-diam merasakan jiwa bela dirinya. Segera, dia terkejut, dan tenggelam dalam kejutan yang menyenangkan ini. Ya, jiwa bela dirinya memang telah berubah. Bahkan, itu telah tumbuh lebih kuat, yang berada di luar imajinasinya. Dia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Tang Dong, siapa kamu? Apakah ayah saya mengirim Anda untuk membantu saya? Namun, dia jelas terlihat seumuran denganku. Kenapa dia begitu kuat? Siapa sebenarnya dia? Saat ia membawa keraguan ini bersamanya, Dai Luoli terus merasakan jiwanya. Spiritualitas jiwa bela dirinya akhirnya terbangun. Segalanya telah berubah, dan menjadi sangat indah. Pelatihan hari ini adalah bertarung bersama sebagai satu tim. Rekrut dipisahkan menjadi beberapa baris, dan beberapa mengangkat perisai, sementara yang lain memegang tombak. Perisai ditempatkan di depan, sementara tombak diadakan sebagai persiapan di belakang perisai. Orang-orang yang direkrut diharuskan untuk melakukan semuanya dengan rapi dan sinkronisitas dengan setiap langkah yang mereka ambil. Peralatan yang mereka gunakan untuk pelatihan telah ditingkatkan secara khusus, ini 2 kali lebih berat dari peralatan reguler mereka, dan digunakan untuk melatih tubuh dan stabilitas anggota baru. Pergilah. Zhuang Tian berteriak pada anggota baru. Para prajurit yang memegang perisai mengambil langkah maju bersamaan dan mengangkat perisai mereka. Mereka disesuaikan dengan keseragaman setelah pelatihan hari ini. Formasi sangat efektif dalam perang, dan pasukan yang telah menjalani pelatihan disiplin dapat mengandalkan formasi untuk bertarung melawan tentara yang tersebar dengan jumlah beberapa kali lipat dari mereka sendiri. Para rekrut yang memegang tombak dengan cepat melangkah setelah rekrut yang memegang perisai dan mengarahkan tombak mereka ke depan saat mereka mengarahkan celah di antara perisai itu. Mereka bergerak seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Setiap kali Zhuang Tian berteriak keras, formasi bergeser 1 langkah ke depan secara keseluruhan. Formasi mengikuti berbagai perintahnya, dan rekrut yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan dengan gerak kaki yang berbeda. Gerakan tim kecil 1 adalah yang paling rapi di antara tim. Pemimpin kecil tim 1, Tang Dong, memegang tombak, sementara wakil pemimpin tim Dai Luoli memegang perisai. Mereka memimpin seluruh tim kecil mereka, dan mereka memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar. Setelah pengamatan hari ini, Zhuang Tian yakin bahwa dia akan memastikan bahwa kedua orang ini dipromosikan menjadi pemimpin tim kecil yang sebenarnya setelah pelatihan dasar militer mereka selesai. Tentara dengan kualitas seperti itu sangat sedikit dan jarang. Pada saat ini, seorang penunggang kuda datang ke arah mereka dari kejauhan. Dai Luoli berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan latihannya ketika rangkanya tiba-tiba membeku ketika dia melihat sosok pengendara ini. Dia tanpa sadar melirik Huo Yuhao di belakangnya. Pembalap ini bergerak sangat cepat, dan tiba dalam sekejap mata. Perhatian! Zhuang Tian berteriak pada semua orang. Para anggota yang memegang perisai menarik perisai mereka di depan dada mereka, sementara para prajurit yang memegang tombak menanamkan tombak mereka secara vertikal di tanah ketika mereka berdiri tegak. Komandan Batalion, Bu. Zhuang Tian memberi hormat kepada penunggangnya. Putri kecil itu, Su Yun, adalah orang yang pernah berkuda di sini. Su Yun dapat melihat Dai Luoli dan Huo Yuhao dengan satu pandangan karena mereka berdiri di depan kelompok mereka. Dia baru saja bangun setelah pingsan, dan dia menyadari bahwa langit sudah terang ketika dia bangun, ketika dia kembali ditendanya sendiri. Jika gelombang rasa sakit tidak datang dari perutnya, dia akan benar-benar berpikir apa yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu terlalu nyata. Ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dai Luoli berdiri dalam formasi dalam kondisi sempurna, dia menghela nafas lega. Namun, alisnya menjadi vertikal ketika dia melihat Huo Yuhao. Tentu saja, apa yang terjadi semalam tidak mungkin menjadi mimpi. Sampai sekarang, perutnya masih berdenyut kesakitan setelah ditendang 2 kali tadi malam. Su Yun langsung marah ketika dia melihat Tang Dong berdiri dengan tenang di dalam formasi. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Haruskah saya mengekspos dia? Su Yun segera memadamkan pikiran ini segera setelah muncul di kepalanya.
Alasannya sederhana, baik Dai Luoli dan Tang Dong sama-sama berdiri dalam formasi dengan sempurna. Dia memikirkan kembali semua yang terjadi semalam, dan dia benar-benar tidak yakin mengapa Tang Dong bergabung dengan militer. Jika dia seorang mata-mata, dia akan membunuh Dai Luoli dan dia sejak lama. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Dai Luoli melanjutkan latihan militernya dengan tubuhnya dalam kondisi sempurna? Su Yun mengangguk ke arah Zhuang Tian saat pikiran berputar di kepalanya. Ketua Tim Besar Zhuang, bagaimana pelatihan rekrutmen berlangsung? Zhuang Tian menjawab dengan hormat, performa rekrutmen baik-baik saja. Kinerja Small Team One sangat luar biasa di antara mereka. Mereka semua memiliki potensi yang bagus. Zhuang Tian tidak pernah pelit dengan pujian tentang bawahannya yang luar biasa. Oh, mereka hanya berlatih selama 1 bulan, dan Anda menggambarkannya sebagai luar biasa. Sepertinya mereka cukup mengesankan. Tentara dapat meningkatkan terbaik saat mereka dalam pertempuran yang sebenarnya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Biarkan pengawal pribadiku menemani mereka untuk latihan pertempuran. Sisuo, panggil pengawal saya. Petik 2. Sisuo ragu-ragu sejenak, dan melirik Zhuang Tian. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asal Su Yun, mereka samar-samar bisa menebak bahwa komandan batalion cantik ini berasal dari keluarga aristokrat, dan dia kemungkinan ada di sini untuk menghiasi keluarganya. Karena itu, beberapa dari mereka hanya menghormati permukaan selama ini. Membiarkan pengawal pribadinya melakukan latihan pertempuran dengan rekrut, apakah komandan batalion benar-benar memikirkan hal itu? Komandan batalion memiliki pengawal pribadi mereka sendiri. Satu tim menengah ditugaskan sebagai pengawal komandan batalion, dan mereka biasanya terdiri dari prajurit-prajurit paling hebat di batalion. Apakah kata-kata saya tidak cukup jelas? Su Yun mengerutkan kening dalam, dan tekanan tak berbentuk dikeluarkan dari tubuhnya. Zhuang Tian memelototi Sisuo, dan Sisuo buru-buru menjawab dengan hormat sebelum berlari. Baru kemudian Zhuang Tian berbalik ke arah Su Yun dengan sedikit ragu dalam ekspresinya. Komandan batalion, pengawal pribadimu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tidakkah Anda pikir mereka sedikit terlalu memenuhi syarat untuk latihan pertempuran dengan orang-orang ini? Mengapa kita tidak membiarkan rekrutan ini berdebat di antara mereka sendiri? Petik 2. Su Yun melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin menunjukkan kepada mereka seberapa besar jarak antara mereka dan tentara yang sebenarnya. Jangan khawatir, pengawal saya tahu batas mereka. Petik 2. Di militer, bahkan perbedaan 1 peringkat berarti perwira berpangkat rendah harus mendengarkan perintah. Zhuang Tian merasa sedikit putus asa di dalam, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan 50 tentara berlari dengan rapi. Semua prajurit ini sepertinya memiliki pinggang yang lebar dan lengan yang besar, dan setiap orang memiliki perisai di tangan kiri mereka, pisau panjang yang diikatkan di pinggang mereka, dan mengenakan baju kulit dari kulit. Mereka semua privat first class, dan di samping fakta bahwa baris mereka sangat rapi, mereka tampak sangat mengintimidasi. Pelaporan, Bu. Pengawal pribadimu ada di posisi. Pemimpin tim menengah pengawal Su Yun adalah seorang pemuda yang terlihat sangat tangguh dan berotot. Matanya berbinar, dan jelas ada beberapa hal lain selain rasa hormat di matanya saat ia menatap Su Yun. Su Yun mengangguk dan berkata, rekrutmen yang bertanggung jawab atas kinerja Zhuang Tian sangat baik. Wang Yue, pilih 30 orang dan bertarung latihan dengan tim kecil 1 dari rekrutan. Pisau Anda tidak dapat meninggalkan sarungnya, dan tidak ada yang bisa terluka. Apakah kamu mengerti? Mata Wang Yue berbinar saat dia berteriak, dimengerti. Dia tidak membutuhkan Su Yun untuk mengajarnya. Keputusan komandan batalion untuk mengizinkan pengawalnya melakukan latihan melawan rekrutan ini berarti 1 dari 2 hal, entah dia ingin memberi pelajaran pada pemimpin tim besar, atau ada beberapa pembuat onar di antara rekrutan yang membuatnya marah. Kami hanya akan memberi mereka pelajaran. Tim kecil 1, 2, dan 3. Melangkah keluar. Wang Yue berteriak di bagian atas suaranya, dan 30 penjaga dengan cepat berlari keluar dan mengatur diri mereka dalam 1 baris. Zhuang Tian muncul di sebelah Huo Yuhao dan berbisik, Tang Dong,
Aku tidak yakin mengapa komandan batalion ingin melakukan latihan pertarungan seperti ini, tetapi kamu harus berhati-hati dan fokus pada pertahanan. Orang-orang ini dari tim pengawalnya sangat kasar dan kejam. Pastikan Anda menjaga formasi Anda. Aku akan meminta komandan batalion untuk berhenti setelah kalian bertahan sebentar. Petik 2. Ya, Tuan, Huo Yuhao mengakui, tapi dia sedikit geli. Putri kecil ini sangat kekanak-kanakan. Dia ingin menargetkan saya, tetapi terlalu buruk untuknya. Saya adalah pemimpin tim Small Team One. Tetapi apakah ada artinya untuk ini? Apakah dia berpikir bahwa pengawal pribadinya dapat memaksa saya untuk melepaskan jiwa bela diri saya? Dengar, tim kecil 1. Ambil 3 langkah maju bersama dan pisahkan menjadi 2 baris. Bersiap untuk bertempur. Huo Yuhao berteriak pada timnya. Anggota tim kecil 1 menatap pengawal yang memiliki punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, dan wajah mereka menjadi kuning karena ketakutan. Namun anehnya, setelah Huo Yuhao meneriaki mereka, mereka semua merasa galvanis dan bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Mereka sepertinya tidak takut pada lawan di depan mereka lagi, dan semua orang mengambil 3 langkah maju dengan dagu terangkat. Mereka yang memegang tombak membalikkan tombak mereka pada saat yang bersamaan. Lagi pula mereka memiliki pertarungan latihan, dan menggunakan gagang tombak mereka mencegah siapapun terluka. Su Yun melambaikan tangannya dan berkata, mulai. Wang Yue secara pribadi bergabung dengan formasi, dan mengamati calon di depannya mengejek ketika dia berteriak, perisai, naik. Para penjaga mengangkat perisai di tangan kiri mereka, tangan kanan mereka menggenggam pisau panjang yang masih terselubung. Pisau panjang ini berbeda dari yang ada di prajurit biasa. Pisau prajurit kaki tidak memiliki sarung, tetapi pengawal ini memiliki pisau panjang yang datang dengan sarung, dan pisau mereka terbuat dari baja. Sarung membuat mereka lebih dari 2 kali lebih berat dari pisau normal, dan yang satu membutuhkan standar kekuatan tertentu untuk menggunakannya. Biaya. Wang Yue berteriak di bagian atas suaranya, dan 30 pengawal menyerang dengan marah dan serempak pada anggota baru. Hanya ada 30 tentara, tetapi para pengawal ini telah melalui banyak pelatihan dan dipilih Cherry. Kekuatan bertarung mereka jauh lebih unggul dari prajurit normal, dan mereka mendorong maju dengan langkah besar dengan kecepatan luar biasa sambil mempertahankan formasi mereka pada saat yang sama. Perisai, sikap busur, tombak, sikap barikade. Huo Yuhao berteriak. Dia tidak bermaksud menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi pertarungan latihan ini. Sebaliknya, dia ingin menggunakan hal-hal yang telah dia pelajari hari ini dalam pelatihannya. Setelah teriakannya menyalakan kembali keinginan anggota baru untuk bertarung, dia tidak bermaksud menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual. Orang-orang yang direkrut di barisan depan memegang perisai mereka dengan kedua tangan ketika mereka mengambil posisi membungkuk dan menempatkan perisai mereka di depan mereka. Mereka menggunakan kuda-kuda yang dimaksudkan untuk menghalangi serangan, dan tombak menjulur melalui celah di antara 2 perisai. Ujung tombak ditanam secara diagonal ke tanah, seolah-olah mereka memukul mundur kavaleri. Perisai dalam posisi busur, selain tombak dalam posisi barikade, biasanya digunakan melawan kavaleri, tetapi Huo Yuhao masih memerintahkan mereka untuk menggunakan taktik ini melawan pengawal yang bergegas ke arah mereka. Tentu saja, ujung tombak seharusnya mengarah ke depan dalam situasi normal. Wang Yue sedikit terpana, tetapi segera pulih dan memerintahkan, pelan-pelan, tarik bilahmu dan tebas mereka. Pengawal langsung melambat ketika mereka kurang dari 10 meter dari rekrutan. Mereka mengangkat pisau dengan tangan kanan dan bersiap untuk menyerang. Tepat pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, mengisi dengan kecepatan penuh. Para anggota yang memegang perisai dalam posisi busur langsung menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh, sementara mereka yang memegang tombak mengikuti di belakang. Huo Yuhao sendiri memegang tombak, dan bergegas menuju Wang Yue. Lebih jauh lagi, dia sengaja memastikan bahwa dia bergerak sedikit lebih cepat dari rekan-rekannya, dan dia berlari maju bahu-membahu dengan Dai Luoli. Dia membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli di sana. Dai Luoli tidak terlalu peduli dengan kontes ini, tetapi matanya langsung menjadi tajam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao.
Dai Luoli tiba-tiba meletus dengan cepat saat dia melesat maju dan langsung menuju Wang Yue. Wang Yue mengayunkan pedangnya yang panjang dengan jijik terhadap ledakan kecepatannya yang tiba-tiba, dan mengiris dengan pedangnya ke Dai Luoli. Suara membosankan bisa terdengar ketika Wang Yue merasakan kekuatan besar menghantamnya, dan pisaunya terpental saat ia menebas perisai. Selain itu, perisai itu menabraknya dengan berat, membuatnya melayang di udara. Dai Luoli menagih tercepat, jadi bentrokannya dengan Wang Yue tentu saja yang pertama terjadi. Wang Yue adalah orang yang dikirim terbang di udara, dan hasil yang tak terduga ini menyebabkan pengawal menjadi sedikit linglung, tetapi mengangkat semangat para anggota baru. Perubahan moral yang tiba-tiba sudah cukup untuk memengaruhi seluruh situasi dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang maju, dan mereka menerima dorongan moral yang besar, sementara para pengawal mengalami demoralisasi ketika mereka bentrok dengan keras. Bam, bam, bam. Suara pertempuran terdengar. Formasi rekrutmen memiliki 2 lapisan, sedangkan pengawal hanya memiliki 1 lapisan. Awalnya, Wang Yue berpikir pengawal tidak akan memiliki masalah berurusan dengan anggota baru, mengingat kualitas mereka, bahkan jika mereka 1 lapis melawan 2. Namun, di bawah komando Huo Yuhao yang cerdik, keunggulan formasi 2 lapis rekrutmen segera dilepaskan. Kekuatan rekrutmen sangat jauh berbeda dari para pengawal. Namun, rekrutan tidak dirugikan ketika mereka bentrok, karena momentum ke depan mereka. Kedua pasukan disajikan sebagai sebanding satu sama lain, dan tombak di baris kedua menyerang pada saat ini. Mereka menusukkan ujung tombak mereka seperti ular beracun menjulurkan lidah bercabang mereka. Para pengawal memiliki kekuatan tempur yang tangguh, tetapi mereka masih dikirim ke dalam kekacauan. Para pengawal yang tidak berbenturan langsung dengan anggota baru karena formasi tunggal mereka melilit dari samping. Namun, ada seseorang yang berlabuh di sisi rekrutan, pemimpin tim Small One, Huo Yuhao. Huo Yuhao mengayunkan ujung tombaknya saat dia memukul seorang pengawal dan mengirimnya terbang di udara. Huo Yuhao terlihat seperti dia sangat fokus untuk mencoba mengendalikan tombak di tangannya, dan sepertinya tidak ada yang kuat di tubuhnya, tetapi pengawal di sayap tidak bisa melewati batasnya. Selain itu, para anggota tidak dikepung berkat gerakan lincah dan gerak kaki Huo Yuhao. Kekuatan bertarung Dai Luoli telah dilepaskan pada saat ini. Dia memegang perisainya dan menyerbu barisan pengawal seperti seekor harimau yang berlari melewati sekawanan domba. Dia mengirim pengawal terbang di udara dengan perisainya, satu demi satu. Kerja timnya dengan Huo Yuhao sangat luar biasa. Huo Yuhao membarikade sisi-sisi, sementara dia membantu rekrutan yang lain berurusan dengan pengawal. Mereka sudah memiliki 2 kali lebih banyak orang, dan selain fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa yang menyembunyikan kemampuannya, jarak antara kedua kekuatan itu semakin dekat. Lebih dari setengah dari pengawal telah jatuh ke tanah pada saat Wang Yue berdiri di suatu tempat di dekatnya, dan kepercayaan para rekrutmen sangat meningkat ketika mereka mulai memperkuat Huo Yuhao. Mata Zhuang Tian terbuka lebar, dan rahangnya mengendur saat dia menyaksikan transformasi pertempuran. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia berpikir bahwa rekrutan ini dapat mencapai standar seperti itu di bawah komando Huo Yuhao. Selain itu, kekuatan bertarung individu Huo Yuhao dan Dai Luoli disajikan sebaik mungkin. Si Suo adalah pemimpin tim menengah, dan secara langsung memimpin Small Team One. Dia merasa sedikit bingung ketika dia bergumam, mereka menang. Apa yang terjadi? Kontes berakhir ketika pengawal terakhir dikepung dan jatuh ke tanah. Su Yun menatap dingin pada Huo Yuhao, dan kemudian pada Dai Luoli di sebelahnya. Dia tiba-tiba berseru, pemimpin dan wakil ketua tim kecil satu, keluar dan datang di depanku. Dai Luoli tertegun sejenak, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan. Dia telah merobohkan jumlah terbesar orang, dan dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Huo Yuhao telah membarikade pengawal dan menghentikan mereka dari mengapit rekrutan, tetapi kinerja jelas jauh lebih normal dibandingkan dengan kinerja Dai Luoli. Dai Luoli tidak bisa membantu tetapi merasa sangat menyesal di hatinya. Tetapi bagaimana dia bisa menahan diri? Apa yang dikatakan Huo Yuhao kepadanya terlalu memprovokasi.
Hukuman Huo Yuhao sederhana, dia diam-diam memberitahu Dai Luoli bahwa pemimpin tim pengawal adalah saingannya dalam cinta. Saingan dalam cinta akan terutama dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka bertemu satu sama lain. Jadi, Dai Luoli melirik Huo Yuhao, tapi Huo Yuhao sudah berjalan santai menuju Suyun. Dai Luoli tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya, dan berjalan menuju Suyun juga. Mereka datang sebelum Suyun dan berdiri dengan perhatian. Dai Luoli menunduk, tetapi Huo Yuhao memberi hormat pada Suyun dengan sangat normal. Suyun menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Kalian berdua bersekongkol, apakah aku benar?" Dai Luoli mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan ekspresi heran di wajahnya, "Apa yang bersekongkol?" Suyun tertawa dingin dan berkata, "Kamu masih ingin berakting. Kalian berdua jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu, kecuali aku berada dalam kegelapan. Dia di sini untuk bekerja sama denganmu sehingga kamu bisa mendapatkan simpati saya, kan?" Petik 2. Tidak seperti itu, Dai Luoli berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Kami tidak kenal sebelumnya." Mata Suyun berbinar marah. "Kamu tidak kenal dia. Jika Anda tidak mengenalnya sebelum ini, bagaimana Anda berdua bisa bekerja sama dengan chemistry seperti itu bahkan setelah dia memberi Anda pukulan yang menyakitkan kemarin?" Petik 2. Dai Luoli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, karena bahkan dia curiga bahwa Duke Harimau Putih telah mengirim Huo Yuhao, apalagi Suyun. Huo Yuhao merasa sedikit terdiam saat dia berdiri di satu sisi. "Bukankah kalian berdua harus mencari tempat lain untuk membicarakan hal ini? Kami berada di tempat latihan militer. Apakah kalian berdua berusaha mempublikasikan identitas Anda?" Petik 2. Mata Suyun fokus. Bukankah itu benar? Semua prajurit di sekitar mereka dan bahkan para petugas semua memandangi mereka. Meskipun Suyun sengaja menurunkan suaranya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ekspresinya. "Kalian berdua, ikuti aku," kata Suyun keras sebelum dia berbalik dan melompat kembali ke kudanya. Dia membalikkan kudanya dan memecahkan cambuknya saat dia berlari ke kejauhan. Dai Luoli memelototi Huo Yuhao dan berkata, "Kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagiku." Huo Yuhao memasang tampang polos dan menjawab, "Kalau begitu, kamu juga harus membuat masalah. Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda 2 atau 3 peringkat sekaligus. Saya menginginkan sesuatu yang sebagus itu." Petik 2. Dai Luoli juga tidak bisa berkata-kata. Dia menarik lengan baju Huo Yuhao dan berkata, "Cepat dan ikuti aku supaya kita bisa menjelaskan diri kita sendiri. Kalau tidak, aku sudah selesai." Dia menarik Huo Yuhao setelah Suyun saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengikuti. Dai Luoli bertanya kepadanya ketika mereka berlari, "Apakah Anda benar-benar dikirim oleh ayah saya?" Huo Yuhao memutar matanya dan menjawab, "Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak menyukai ayahmu." "Itu pasti kebenarannya." Dai Luoli menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Kamu tidak suka ayahku? Dia pahlawan nasional." Petik 2. Mulut Huo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Luoli mulai khawatir. "Apa yang harus kita lakukan? Yuner telah salah paham dengan saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya sendiri?" Petik 2. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya. "Maukah kamu mendengarkan aku jika aku memberimu saran?" Dai Luoli tertegun sejenak. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, "Biarkan saya katakan, tidak mungkin Anda bisa menjelaskan diri sendiri pada saat seperti ini. Dia akan berpikir bahwa Anda hanya mencoba untuk menutupi semuanya tidak peduli apa yang Anda katakan, dan dia sudah memutuskan bahwa Anda melakukan trik dengan melukai diri sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan simpati dan lebih dekat dengannya. Terlebih lagi, Anda tampak energi seperti hari ini. Kemiripan apa yang ada di sana dengan bagaimana Anda hampir dipukuli sampai mati tadi malam?" Petik 2. "Bukankah itu salahmu?" Dai Luoli menjawab dengan marah, "Jadi, apa yang harus aku lakukan, tepatnya?" Huo Yuhao berkata, "Mengapa kamu bertanya padaku jika kamu tidak mau mendengarkan aku? Anda bisa memikirkan solusinya sendiri." Petik 2.
Dai Luoli menarik wajah panjang dan bergumam, baiklah, kakak. Anda harus berhenti marah kepada saya untuk apa-apa. Cepat, ajari aku akan mendengarkanmu, oke. Petik 2. Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar dengan halus ketika Dai Luoli memanggilnya, kakak. Lagi pula, Dai Luoli adalah adik kandungnya. Selain itu, Huo Yuhao tidak punya masalah dengan dia, seperti yang dia lakukan dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin. Hati Huo Yuhao melembut ketika dia menghela nafas dan berkata, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Kamu harus. Huo Yuhao membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli. Mata Dai Luoli bertambah besar pada detik, dan matanya benar-benar lebar dan rahangnya mengendur saat Huo Yuhao selesai. Apakah kamu yakin ini akan berhasil, bos? Jangan mainkan aku. Saya bisa mati karena ini. Pipi Dai Luoli mulai kejang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, terserah Anda apakah Anda ingin percaya padaku. Apa yang saya katakan adalah apa yang harus Anda lakukan untuk berurusan dengan putri sombong itu. Huo Yuhao tidak berpengalaman dengan pacaran gadis-gadis, dan dia juga tidak genit, tetapi dari pengalamannya dengan Donger dan Kiwer sebagai contoh, dan dengan berbagai hubungan tang sekte, tikungan dan belokan, bersama dengan fakta bahwa dia lebih tua dari Dai Luoli, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan romantis antara cowok dan cewek. Su Yun sudah berhenti di jalurnya tidak jauh dari mereka. Mereka berdua semakin dekat, dan Dai Luoli tidak bisa memikirkan solusi yang baik sendiri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika saya berhasil, maka Anda akan menjadi kakak laki-laki saya. Petik 2. Huo Yuhao adalah orang yang menggerakkan mulutnya kali ini. Dia berpikir dalam hati, saya kakak laki-laki Anda di tempat pertama. Mereka dengan cepat tiba di depan Su Yun yang marah. Huo Yuhao menepuk punggung Dai Luoli, dan Dai Luoli segera mengerti apa yang dia katakan. Ekspresinya berubah dengan cepat. Semua kecemasan dan kekhawatirannya dari sebelumnya menghilang, dan dia menjadi sangat tenang. Su Yun tidak turun dari kudanya. Dia membalikkan kudanya untuk menghadapi mereka dan berkata, tidakkah kamu mau menjelaskan? Jelaskan kemudian. Saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk Dai Luoli. Dai Luoli tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya masih polos dan tenang, dan dia meraih kerah kemejanya saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas kemejanya. Ah! Su Yun menjerit saat dia buru-buru menutupi matanya. Tidakkah kamu ingin penjelasan? Kamu bisa melihatnya sendiri, gumam Dai Luoli dengan jelas. Keheranan Su Yun hanya sementara. Dia mengintip ke arahnya melalui celah jari-jarinya ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menarik napas dingin di saat berikutnya. Dia menurunkan tangannya secara tidak sadar di saat berikutnya. Ada puluhan luka terjalin di seluruh tubuh Dai Luoli. Beberapa sudah membentuk keropeng, sementara yang lain masih mengalir dengan darah segar. Penampilannya tampak menakutkan secara tidak wajar. Dai Luoli perlahan berbalik dan berbalik ke Su Yun. Punggungnya memiliki jumlah luka yang sama. Jika Anda berpikir saya melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati Anda, maka jadilah itu. Saya dapat berdiri di sini hari ini karena beberapa kemampuan khusus jiwa bela diri saya telah dilepaskan, dan jiwa bela diri saya telah disublimasikan. Hanya itu yang harus saya katakan, dan Anda bisa percaya apapun yang Anda inginkan. Dia mengenakan kemejanya kembali setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat orang-orang itu berlatih. Su Yun memanggil tanpa sadar, kembalilah ke sini, Dai Luoli. Kata-katanya tidak begitu efektif saat ini. Dai Luoli sepertinya tidak mendengarnya sama sekali ketika dia terus berjalan kembali ke rekrutan yang lain. Huo Yuhao menghela nafas, dan dia hanya berdiri di sana sambil bergumam pelan, kamu benar-benar telah melukai hatinya. Su Yun berbalik dan menatapnya. Bagaimana aku menyakiti hatinya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan hatiku? Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan jelas, penampilanmu tidak terduga sejak awal. Anda akan tahu apakah saya bukan mata-mata jika Anda tenang dan memikirkannya. Anda telah mengubah pendapat Anda, dan sekarang Anda pikir saya telah dikirim oleh Duke Harimau Putih.
Ini membuktikan bahwa Anda memahami dalam hati Anda bahwa saya tidak mungkin menjadi mata-mata. Terus terang saya bisa memberitahu Anda bahwa saya tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Duke Harimau Putih, dan saya bahkan membencinya. Adapun Luoli, saya hanya berpikir bahwa ia memiliki jiwa bela diri dengan potensi dan bakat yang sangat besar, tetapi ia belum dapat melepaskannya, jadi saya memutuskan untuk membantunya sedikit. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, Tuan Puteri. Petik 2. Apa? Su Yun bertanya dengan ragu. Huo Yuhao melanjutkan, ada kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa bela dirinya, dan kekuatan ini belum muncul setelah hampir 20 tahun. Apakah Anda pikir itu mudah untuk menarik kekuatan ini? Saya sudah mengalahkannya selama lebih dari sebulan. Mengapa saya baru saja mengalahkan kekuatan itu darinya kemarin? Sudahkah Anda memikirkan hal itu? Baiklah, Anda bisa memikirkannya sendiri. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba dan mengungkapkan identitas saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini. Saya hanya memiliki satu tujuan untuk bergabung dengan tentara, dan itu adalah untuk mempertahankan kerajaan saya. Anda tidak perlu terlalu memikirkan identitas saya, dan Anda bisa menganggap saya sebagai guru jiwa yang berkultivasi secara mandiri. Petik 2. Huo Yuhao berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya, dan dia tidak memberi Su Yun kesempatan untuk berbicara. Penjelasan yang membingungkan hanya akan membuat putri ini semakin marah. Dalam keadaan seperti sekarang, dia tidak mungkin berpikir rasional atau menerima apapun yang akan dikatakan Dai Luoli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan metode bermain keren ini dan melemparkan pukulan balik padanya untuk mencapai efek apapun. Selain itu, kata-kata Huo Yuhao semuanya benar, dan Dai Luoli memang memicu kekuatan jiwanya yang sebenarnya karena dia ingin melindungi Su Yun. Ekspresi kontemplatif mengalir dari mata Su Yun saat dia melihat mereka pergi. Semua yang terjadi semalam bermain berulang-ulang di benaknya, dia tidak bisa melupakan mata Dai Luoli kemarin. Iya, bagaimana mungkin dia memalsukan ekspresi seperti itu? Luoli, maafkan aku salah menyalahkanmu. Su Yun bergumam pelan. Dia ingin mengejarnya, tetapi tidak bisa menghilangkan harga dirinya, dan dia hanya menyaksikan Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke barisan mereka ketika mereka mengikuti rekrutan kembali untuk pelatihan. Dia memiliki begitu banyak luka di tubuhnya. Betapa menyakitkan itu seharusnya. Petik 2. Keduanya kembali ke rekrutan. Semua rekrutan itu, bersama dengan para pemimpin tim lainnya, menatap mereka dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Para pengawal telah pergi. Keduanya baru saja kembali ketika mereka segera dikelilingi oleh rekrutan dan dilemparkan ke udara di saat berikutnya. Mereka berdua telah memimpin rekrut tim kecil satu untuk mengalahkan pengawal. Pertempuran itu membuat darah di hati orang-orang ini terbakar dengan semangat, sementara Huo Yuhao dan Dai Luoli segera menjadi seperti pahlawan bagi mereka. Persis ketika rekrutan berteriak penuh semangat dan melemparkan mereka ke atas dan ke bawah, suasana hati Huo Yuhao awalnya sangat tinggi ketika dia tiba-tiba merasa hatinya tegang tanpa alasan tertentu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dunia telah menjadi hitam dan putih, dan rasa takut yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut ini tidak datang dari seseorang atau makhluk hidup. Sebaliknya, itu menjadi dari seluruh wilayah ruang. Tampaknya ada beberapa kekuatan dari kegelapan yang menekan hatinya dan membuatnya gemetar karena ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengubah wajahnya pucat dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya, Huo Yuhao mengendalikan kekuatan takdir, dan rasa takut yang tiba-tiba ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Matanya tampaknya dipandu oleh gelombang misterius kekuatan takdir, dan dia menatap ke kejauhan saat dia masih dilemparkan ke atas dan ke bawah di udara. Tiba-tiba langit tampak bersinar jauh ke cakrawala tepat pada saat ini. Lampu kilat yang tiba-tiba muncul sangat intens, dan meskipun sangat jauh, ia berhasil menarik perhatian semua rekrutan. Bermain-main mereka berhenti, dan semua orang berbalik dan menatap ke arah itu. Semua orang bisa melihat bola cahaya pijar berkedip jauh di luar cakrawala.
Cahaya ini adalah hemispherical, dan secara bertahap mengembang keluar sementara cahayanya sangat kuat dan menyilaukan. Banyak orang yang hanya bisa mengalihkan pandangan setelah menatap lurus ke arah lampu kilat untuk sesaat, dan tidak ada yang berani terus menatapnya. Hanya mata Huo Yuhao yang terpaku pada lampu kilat itu dari awal sampai akhir. Ya, sesuatu telah terjadi. Bumi gemetar samar di saat berikutnya, dan suara ledakan yang menyerupai petir tumpul bergulir dan menyebabkan seluruh kamp tentara bergetar keras. Orang-orang yang direkrut mulai merasakan gelombang pusing, dan beberapa orang yang relatif lebih lemah bahkan jatuh ke tanah dari semua getaran itu. Zhuang Tian bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Arah itu tampaknya menjadi tempat tentara lapangan Northwestern ditempatkan. Bahwa Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke tanah, dan ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Dai Luoli memberi kekuatan pada kakinya dan hendak maju ke depan ketika Huo Yuhao menariknya kembali. Kemana kamu pergi? Suara Dai Luoli sedikit bergetar. Aku ingin melihatnya. Disitulah Northwestern Field Army ditempatkan. Ayah saya ada di sana. Sepertinya. Huo Yuhao meraih bajunya dan menyeret Dai Luoli di depannya. Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda kepala sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, Anda tidak diizinkan meninggalkan sisi saya. Kami akan menunggu sampai kami memiliki intel yang lebih akurat sebelum kami melakukan apapun. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara siulan melengking dan menusuk telinga dapat terdengar berdering histeris dari seluruh keenam cadangan legion. Ini adalah peluit untuk pertemuan darurat. Sejumlah besar pasukan cadangan dengan cepat keluar dari tenda mereka dan berkumpul dari setiap kamp, dan para petugas masuk ke posisi masing-masing. Seluruh pasukan cadangan dimobilisasi, dan meskipun mereka hanya cadangan, kualitas yang mereka tampilkan sangat mengesankan. Perintah itu turun dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk anggota baru. Semua orang berkemas dan bersiap-siap untuk bertempur setiap saat. Su Yun adalah seorang komandan batalion, dan batalionnya hampir seluruhnya terdiri dari anggota baru. Huo Yuhao dan 300 rekrutan adalah tambahan terbarunya. Batalion rekrutmen mereka memiliki 2 kali lebih banyak orang daripada batalion normal, dengan total 900 tentara. Su Yun berdiri di depan semua orang, dan ekspresinya sangat hitam. Huo Yuhao dan Dai Luoli bisa menebak apa yang terjadi, dan dia tentu saja bisa. Su Yun berteriak, "Tang Dong, Dai Luoli, keluar." Huo Yuhao menarik Dai Luoli dan mereka maju beberapa langkah ke depan dan memberi hormat padanya. Su Yun merendahkan suaranya dan berkata, "Mulai sekarang, kalian berdua dipromosikan sebagai pengawal saya, tetapi pangkat Anda akan tetap menjadi private first class." Berdiri di belakangku. Dia tidak bisa lagi peduli dengan aturan militer di saat seperti ini. Orang-orang yang direkrut bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar militer mereka, dan mereka secara resmi tidak diizinkan untuk menjadi pengawal bagi seorang komandan batalion. Dia bingung dengan kecemasan dan kebingungan, dan dia membutuhkan andalan pada saat seperti ini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa perintah yang baru saja dia berikan ini adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Huo Yuhao dan Dai Luoli melangkah di belakang Su Yun. Pada saat seperti ini, Huo Yuhao tidak khawatir tentang Dai Luoli bergerak sendiri. Kehadiran Su Yun sudah cukup untuk menenangkannya sedikit. Su Yun terus memberi perintah, "Semua orang, kembali ke ranjangmu, berkemas dan mengatur barang-barangmu. Kembalilah dan berkumpul di tempat latihan militer sesudahnya, dan tinggallah di tempat Anda akan beristirahat. Setelah itu, tunggu perintah selanjutnya." Membubarkan. Para prajurit kembali ke tujuan masing-masing, tetapi dia menahan Huo Yuhao dan Dai Luoli. Kekaisaran Sun Mun pasti telah mengambil langkah mereka, Su Yun berbicara saat dia marah dengan kemarahan di antara gigi yang terkatup. Dai Luoli tidak harus berpura-pura. Ekspresinya hitam, dan dia mengangguk dengan paksa. Mereka telah menginvasi kita tanpa menyatakan perang. Selain itu, mereka telah menggunakan alat jiwa yang memiliki kekuatan besar. Saya ingin tahu bagaimana garis depan lakukan. Ayahku, Su Yun menyela,
The White Tiger Duke adalah Doulo berjudul, jadi dia akan baik-baik saja. Saya ingin tahu kelas apa yang diberikan alat jiwa itu kepada kita. Sensasi seperti itu, satu-satunya harapan saya sekarang adalah bahwa garis depan tidak menderita kerugian yang sangat besar. Tentara telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan mereka harus segera kembali dengan intel yang pasti. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao serius. Dai Luoli dan Su Yun tidak cukup berpengetahuan, dan mereka tidak cukup tahu untuk menilai seberapa kuat ledakan itu. Dia adalah siswa yang berbakat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai. Perasaan yang ia dapatkan dari kekuatan ledakan itu hanya bisa dicapai dengan satu jenis alat jiwa. Alat jiwa itu hanya bisa berupa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka hampir 300 km jauhnya dari tempat ledakan itu terjadi, dan mereka masih bisa dengan jelas melihat, mendengar, dan merasakan efek ledakan dari jarak yang begitu jauh. Huo Yuhao hanya pernah melihat ledakan seperti ini sebelumnya, dan saat itulah dia memicu ledakan di gudang bawah tanah di kota Radiant. Tontonan apokaliptik itu tertanam dalam ingatannya. Ini berarti ledakan yang baru saja terjadi tidak datang hanya dari satu cangkang meriam stasioner kelas 9. Kemungkinan lebih dari satu telah digunakan. Kekaisaran Sun Moon telah menahan diri selama lebih dari setengah tahun. Apakah mereka akan meluncurkan invasi skala penuh? Waktu invasi mereka setidaknya 6 bulan lebih awal dari yang diprediksi Huo Yuhao. Star Luo Empire menjadi target pertama Kekaisaran Sun Moon setelah meluncurkan invasi. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Dia merasa sangat tak berdaya dan jengkel. Kerajaan Star Luo terlalu jauh di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal penelitian mereka dengan alat jiwa. Kalau tidak, dengan undulasi energi yang kuat yang diberikan oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, peluru itu seharusnya dicegat di perbatasan. Namun, tampaknya Kekaisaran Luo Star tidak berhasil mencegat cangkang itu, dan Kekaisaran Matahari Bulan berhasil meledakkan cangkang stasioner mereka di dekat tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin telah mengalami kerugian besar kali ini. Dai Luoli bukan satu-satunya yang peduli tentang Duke Harimau Putih. Mereka tidak punya banyak paket. Barang-barang pribadi mereka semua disimpan di dalam alat-alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka simpan di tubuh mereka setiap saat, sementara mereka mengenakan semua peralatan militer mereka, seperti seragam, baju besi kulit, plat nomor, dan senjata. Adapun barang-barang lain seperti spray dan yang lainnya, mereka tidak mengemas hal-hal yang memberatkan. Bom yang menyerupai petir tumpul terus berdering di kejauhan. Meskipun cahayanya tidak seterang sebelumnya, semua orang bisa mendengar ledakan padat dari beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak sulit membayangkan seberapa intens pertempuran di perbatasan itu.